Anda kembali pemirsa, Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM menggelar konferensi pers realisasi investasi triwulan 2 dan semester 1 2025. Berikut keterangan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Rosan Ruslani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini tentunya saya tahu banyak teman-teman media juga saya terima kasih, mengapresiasi juga. Dan pada kesempatan ini sesuai yang kita biasa lakukan untuk memberikan pemaparan dari realisasi investasi kami selama kuartal kedua dan juga keseluruhan dari semester pertama ini. Dan mungkin pada awalnya saya ingin menyampaikan alhamdulillah bahwa target yang kami canangkan ini telah kita penuhi di tengah tentunya tantangan geopolitik, geoekonomi yang berada di makin meningkat, tetapi alhamdulillah kepercayaan yang terbangun kepada Indonesia ini sehingga kami bisa mendeliver sesuai yang sudah dicanangkan oleh Bappenas, dicanangkan oleh pemerintah kepada kami dalam rangka pencapaian maupun realisasi investasi baik di triwulan kedua ini maupun pada semester ini. Ini adalah pencapaian pada realisasi investasi triwulan kedua tahun 2025. Kita lihat angkanya itu 477,7 triliun, Mbak Sarah ya. Dan ini adalah peningkatan 11,5% dari tahun sebelumnya. Kalau kita bandingkan year on year-nya yang mana tahun sebelumnya 428,4 triliun. Dan kalau kita lihat dan yang ini adalah yang paling penting, penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja yang terjadi dari hasil investasi yang masuk di dalam kuartal kedua ini adalah 665.764 orang. Jadi ini adalah penyerapan tenaga kerja yang tercipta dari hasil investasi hanya di kuartal kedua. Selama ini kalau kita lihat kan memang kurang lebih dalam negeri maupun foreign direct investment bedanya tidak jauh. Tapi kalau kita lihat memang ini peningkatannya di dalam negeri ini justru cukup baik. Dan kalau kita lihat alhamdulillah dalam negeri kontribusinya justru lebih tinggi, 57,7% atau 275,5 triliun, sedangkan penanaman modal asingnya itu adalah 202,2 triliun atau 42,3%. Yang ingin saya sampaikan adalah presentasinya ini Jawa luar Jawa. Kalau dulu memang banyak terkonsentrasi di Jawa, sekarang kita lihat perbandingannya hampir sama ya. Dan ini alhamdulillah yang kita harapkan memang investasi ini itu lebih merata ke semua daerah sehingga pertumbuhan ataupun sektor-sektor baru, pertumbuhan ekonomi baru termasuk penciptaan lapangan pekerjaannya itu juga makin menyebar. Nah ini kita lihat kalau luar Jawa sekarang 50,3% atau 240,2 triliun, Jawa itu 237,5 triliun atau 49,7%. Dan kalau kita lihat lebih dalam lagi, biasanya ditanya nih, ini dari kontribusinya investasi yang masuk paling besar di daerah mana saja? Nah memang di sini kita lihat Jawa Barat untuk total investasi dalam maupun luar negerinya itu mendominasi dengan sebagai urutan pertama, walaupun perbedaannya tidak banyak dibandingkan dengan nomor 2-nya. Kalau Jawa Barat 72,5 triliun atau 15,2%, kalau DKI Jakarta itu 71,1 triliun atau 14,9%. Dan kemudian diikuti oleh Jawa Timur 8,1%, kemudian Sulawesi Tengah 6,6% atau 31,6 triliun, dan berikutnya adalah Banten 6,2%. Tapi ini setelah kita bisa melihat lebih dalam lagi, bukan hanya di Jawa Barat aja, bukan hanya di level provinsi, tetapi level kabupaten, kota, ini kita bisa breakdown di daerah mana saja investasi yang masuk di Jawa Barat. Ini saya contohkan aja, kita ambil Jawa Barat misalnya ya, Provinsi Jawa Barat.
kita ada breakdownnya nih, kabupaten mana yang paling besar. Jadi kabupaten pertama adalah Kabupaten Bekasi dengan nilainya berapa? 18,75 triliun, kemudian diikuti oleh Karawang, Bogor, Subang, dan Kota Bandung. Dan kita bisa ada breakdown lebih detailnya lagi. Termasuk adalah industrinya itu industri apa saja. Nah, industrinya kita lihat, oh kalau di Jawa Barat nih, industrinya paling banyak di industri misalnya nomor 2 ya kendaraan bermotor atau alat transportasi lain. Kemudian perumahan. Coba kita bandingkan misalnya dengan Sulawesi Tengah. Yes, yang di luar Jawa ya Pak? Ya, di luar Jawa. Oh, kalau di luar Sulawesi Tengah ternyata industri logam dasar atau barang logam itu nomor besar. Kedua, kemudian diikuti oleh pertambangan dan yang ketiga oleh industri kimia dan farmasi. Jadi memang kalau kita lihat perbedaannya sesuai dengan karakteristik dari keunggulan daerah masing-masing. Nah, sehingga kita juga menyesuaikan dari segi penyerapan tenaga kerjanya itu kita memberikan juga pendidikan sesuai dengan daerah masing-masing, sehingga penyerapan tenaga kerja dari setiap daerah itu memang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan investasi yang masuk dan kebutuhannya yang kita sudah trajektori dari jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi kita sudah menyiapkan human capitalnya ini itu bukan 6 bulan atau setahun, tapi sudah dari 2 tahun, 3 tahun sebelumnya gitu. Karena investasi yang masuk itu biasanya pada saat mereka membuat misalnya pabrik atau manufacturing itu akan membutuhkan waktu misalnya 2 tahun untuk bangun pabrik, ya kan. Jadi selama 2 tahun itu kita siapkan orang-orangnya, human capitalnya, sehingga ini juga akan mendorong peningkatan dari sumber daya manusia kita. Ini kita lihat dari gabungan itu dua ya, dari penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Di triwulan kedua ini, pertama industri logam dasar, barang logam, bukan besi dan peralatan itu 67,1 triliun, kemudian pertambangan 53,6 triliun atau 11,2%, jasa lainnya kemudian diikuti oleh transportasi gudang dan telekomunikasi dan juga perdagangan dan reparasi. Alhamdulillah kami sangat yakin pada akhir tahun komitmen yang sudah disampaikan itu akan terrealisasi gitu. Dan kita membukukan sesuai dengan realisasi yang sudah dijalankan di Indonesia ini pada saat mereka melakukan investasi. Jadi itu sangat inline dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Terima kasih.